Kemudian sekarang walaupun iddahnya sudah jelas tadi bahwa orang mati itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu kalau sudah jelas bahwa dia tidak hamil dan bukan tolak bain. Kalau tolak rojai tetap kembali 4 bulan 10 hari. Sekarang ada kemiskinan. Dia bingung di dalam iddah. Jadi kemiskinan membingungkan di dalam iddah, maka harus kembali kepada iddah yang terbanyak atau karena yang hati-hati. Jadi kalau ada orang wanita bingung iddahnya, saya ini harus iddah yang bagaimana karena penyebab iddahnya masih rancu. Dalam hal ini harus dalam hal ini harus mengambil yang paling hati-hati. Contoh nih, ini walau tolak lamun nolak sapa lanang ihdam ra'ataihi ing salah sijine wadon lurune rajul muayyanatan khalikang den tertentuaken indahu ing dalem mungguwe rajul mubhamatan untuk khalikang den samaraken. Di suami menolak salah satu wanitanya dengan yang sudah ditentukan, sudah tertentu bagi suami atau masih mubham. Sayang wa mata qabla bayanin lil muayyanati au ta'yinin lil mubhamah. Ketika yang ditolak itu sudah ditentukan, namun suami mati belum menjelaskan siapa yang ditolak. Atau sebelum menentukan ketika di dalam tolaknya itu mubham, pokok salah satu saya tolak, belum ditentukan. Walam yatok wahidatan minhuma. Kedua-duanya ini belum pernah diwati. Nah, berarti kalau kedua-duanya ini belum pernah diwati, sebenarnya yang wajib iddah ini kan hanya yang satu, yaitu yang tidak ditolak. Yang ditolak tidak wajib iddah sebab ketika belum disetubui, apabila ditolak langsung bain, yang sehingga tidak ada istilah rojai. Tapi yang dipermasalahkan ini, yang iddah itu yang siapa karena belum jelas. Nah, di sini harus iddah kedua-duanya 4 bulan 10 hari. Tidak boleh sama-sama mencari suami alias rabi kedua-duanya. Kenapa? Fa innal harama idza la yatimu illa bitarki ghairi fa wajibun. Melakukan haram ini kalau memang tidak bisa sempurna kecuali dengan meninggalkan yang lain, maka meninggalkan yang lain ini adalah hukumnya wajib. Dan di sini nikah salah satunya ini akan terjadi membingungkan. Mungkin ini misalnya istrinya itu A dan B, mungkin yang haram dikawin ini A sebelum habis iddahnya, yang wajib iddah itu A, mungkin yang wajib iddah B. Ini awati awahidatan, atau dia sudah wati kepada salah satunya. Sing siji tok sing salah sijine sing wati. Waya zatu ashurin mutlakon, sedangkan yang diwati itu zatu ashur. Zatu ashur itu artinya tidak subur, gak dalam keadaan belum haid atau sudah lewat haid. Nah, kalau yang seperti ini, itu cara mutlak, baik itu tolak rojai atau tolak bain. Baik itu tolak rojai atau tolak bain,
maka nanti orang ini harus mengikuti 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena yang Zatul Ashhur sudah barang tentu masa idahnya ini lebih banyak idahnya mati. Karena kalau Zatul Ashhur itu salah satu asyurin, sedangkan idahnya wafat 4 bulan 10 hari. Dia harus mengambil idah yang terbanyak karena dalam hati-hati. Misalnya nih wow, sing ditolak salah siji tok. Karo yang mana yang ditolak salah satunya nggak tahu. Padahal di sini Zatul Ashhur orang ini. Zatul Ashhur. Yang satu bukan Zatul Ashhur mungkin Zatul Aqra terserah. Pokoknya yang penting ditolak itu Zatul Ashhur. Nah, tak tahu yang ditolak yang mana. Pokoknya yang penting wanita itu Zatul Ashhur. Zatul Ashhur. Kalau di sini Zatul Ashhur kan mestinya idahnya kalau yang satu niki yang lain kalau ini. Walaupun yang satu Zatul Ashhur, yang satu Zatul Aqra gak masalah. Pokoknya sing Zatul Ashhur ini entah itu yang ditolak atau tidak karena tidak jelas. Kan mestinya harus iddah dengan asyur 3 bulan. Tapi di sini nggak cukup dengan 3 bulan, harus pindah menjadi 4 bulan 10 hari. Karena mungkin dia yang ditolak. Ya, kalau ditolak berarti hanya cukup 3 bulan. Tapi mungkin dia yang tidak ditolak. Kalau tidak ditolak iddahnya 4 bulan 10 hari. Maka harus mengambil yang 4 bulan 10 hari. Paham? Nah bagi yang satu, yang Zatul Aqra tidak. Yang Zatul Aqra bagaimana? Yang Zatul Aqra mengambil yang lebih banyak. Nah yang lebih banyak yang mana? Belum tentu antaranya 4 bulan 10 hari ini lebih banyak daripada Aqra. Karena Aqra niku kalau pas longgar, pas lancar setiap bulan, lebih banyak 4 bulan 10 hari. Tapi kalau tidak lancar, misalnya 2 bulan satu kali khitan, bisa-bisa 6 bulan. Dan di sini harus menggunakan yang Aqra. Kenapa? Karena yang lebih besar. Pokok tidak disebutkan Aqra. Pokok yang penting yang lebih besar, yang lebih banyak dari iddah mati dan iddahnya ditolak tadi. Oleh karena di sini katakan auzata aqra auzati aqrain fi tolakin raj'iyin ing dalam tolak rajai. Tapi dadi aqra yang tolak rajai. Kenapa yang tolak rajai? Karena di dalam tolak rajai selama di dalam masa iddah ini masih dihukumi zaujiyah yang mestinya harus dengan pindah iddah dengan 4 bulan 10 hari, sebab tolak rajai selama dalam masa iddah dihukumi seperti pasutri. Tapi kalau tolak bain, misalnya belum diwati sama sekali, tadi kan tolak bain, itu harus iddah 4 bulan 10 hari. Loh, ini kan tolak bain kok di iddah. Masalahnya kamu nggak tahu yang ditolak kamu apa yang satu, hanya itu saja. Bukan masalah yang ditolak itu mestinya iddah, enggak, hanya karena nggak jelas yang ditolak yang mana. Akhirnya yang entah itu ikut mangan nangkanya atau tidak, yang jelas harus sama-sama merasakan mulutnya atau dadanya. Kalau dia itu sudah ditolak dan rojai, awati aguma, atau kedua-duanya sudah diwati. Kalau yang satu tolak rojai, ya tolak rojai, kemudian kalau yang satu berarti yang misalnya belum pernah diwati, tidak usah mengikuti Aqra. Arti yang Aqra yang itu namanya mengambil iddah yang terbanyak antara Aqra dan bulan hanya khusus yang Zatul Aqra.
yang sudah diwati. Kalau yang belum diwati, misalnya istrinya 2, yang 1 sudah diwati, yang 1 belum. Yang sudah diwati ini datil akro. Lah disinilah yang datil akro inilah yang harus iddah mengambil yang lebih banyak antara iddatul akro dengan iddatul wafat. Berarti iddatul akro mulai tolak itu berapa bulan? Karena gak ngerti, ada yang lancar per bulan menstruasi, ada yang 3 bulan menstruasi 1 kali, yang berarti nanti iddahnya bisa 9 bulan. Dan iddahnya 4 bulan 10 hari terhitung mulai dari wafat. Ini yang paling akhir yang mana? Itulah yang harus digunakan. Ini kalau datil akro, entah dia itu yang ditolak atau tidak. Karena nggak jelas ya, barangkali dia yang ditolak. Yang repot pas gak ketipatan ketolak, dia sudah gak ikut ketolak, ketulo-tulo sampai 9 bulan bisa. Sedangkan yang ditolak hanya 4 bulan 10 hari sudah selesai, karena memang hanya iddah dengan 4 bulan 10 hari. Loh, yang ditolak yang rojai itu yang ditolak rojai ini 4 bulan 10 hari. Awati aguma wa guma zawata ashur mutlakon. Ini atau menolak salah satu dari 2 istri yang kedua-duanya itu sudah pernah disetubui dan kedua-duanya ini mempunyai iddatul ashur. Berarti monopos semuanya atau masih kecil semuanya. Mutlakon adawata ashurin mutlakon, entah itu ditolak rojai atau tolak bain, maka utuda liwafatin, tetap diidahkan dengan wafat. Berarti bagaimana diidahkan dengan wafat? Ya tidak menggunakan iddatul ashur 3 bulan, tapi harus menggunakan iddatul wafat 4 bulan 10 hari, mengambil yang terbanyak karena ihtiyat. Walaupun tolak bain, loh, tolak bain itu mestinya sudah tidak bisa kembali kepada iddatul wafat. Iya tidak bisa, tapi karena yang salah satu ini bisa kembali, yang satu tidak, namun belum tahu yang bisa kembali yang mana, yang tidak yang mana. Akhirnya yang mestinya tolak bain tidak bisa kembali, itu pun harus mengikuti iddah yang hati-hati. Misalnya A dengan B ditolak salah satunya, terus kedua-duanya sudah diwati dan tolaknya tolak bain. Mestinya yang ditolak bain ini kan iddahnya kalau asyur 3 bulan saja, tidak sampai 4 bulan 10 hari. Tapi permasalahannya siapa yang harus diiddahkan? Wong nggak tahu yang ditolak yang mana. Akhirnya kedua-duanya harus iddah 4 bulan 10 hari dalam rangka ihtiyat utuda liwafatin. Paham? Au zawata akra fi raj'iyin bikrati mayatu, atau kedua-duanya itu zawatil akra, wis diwati dan datil akra, terus ditolak dalam waktu rojai. Nah ini bagaimana? Ini ya tetap kalau demikian harus iddah dengan wafat dan iddah dengan akro. Jadi mengambil iddah yang paling qarati mayati utudali wafatin. Ini au zawata akroin fi rajyin. Kanten keliru. Au zawata akroin, atau dia itu punya akro tapi dalam rojai.
ini harus kembali kepada iddatul wafat, tidak usah iddatul akro. Kenapa gak ada ikhtiar? Sebab apa? Karena kalau dalam rojai iddahnya kembali kepada ashur, yaitu 4 bulan 10 hari, baik zatul akro atau tidak zatul akro. Paham? Jadi kalau dia itu ditolak, kalau itu bukan tolak, ditinggal iddahnya mati, baik matinya itu dia belum nolak atau matinya itu ketika dia dalam tolak rojai. Kan ketika dalam tolak rojai terus ditinggal mati kan masih sama dengan hukumnya zaujiyah yang sehingga iddahnya tetap 4 bulan 10 hari. Kalau demikian utud dali wafatin, cukup iddah dengan wafat. Jadi cukup iddah dengan wafat. Loh, kalau tadi kan katanya yang akro, nah itu tadi yang saya katakan mengambil yang lebih besar, gini ku ketika ditolak sebelum hamil, sebelum diwati, sebelum diwati. Yang satunya atau satunya, yang penting sebelum diwati. Kalau sebelum diwati kan mestinya tidak ada iddah kalau dengan akro anu tolaknya. Tapi iddahnya, iddahnya ya pakai ya 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Tidak ada istilah pakai yang lebih panjang, dikarenakan ketika belum diwati maka harus pakai iddah wafat 4 bulan 10 hari, benar. Atau dia itu zatil ashur, baik bain atau rojai, tetap ya iddatul wafat, karena ashur lebih pendek, berarti mengambil yang lebih kuat. Ya apa yang lebih kuat? Yaitu iddatul wafat. Atau sudah diwati tapi dalam tolak rojai, ini pun juga pakai iddatul wafat, tidak usah iddatul akro. Paham? Gak ada istilah iddatul akro. Wa ini tamala senajan mempropo ala yalzimaha iddatun fil ula, walaupun dalam kasus yang pertama, yakni 2 wanita yang belum pernah diwati, kemudian ditolak salah satunya, tapi belum jelas mana yang ditolak, terus ditinggal mati. Ini mestinya dalam kasus ini yang belum pernah diwati dan tidak dan sudah ditolak kan nggak ada iddah kan, tapi tetap harus iddah bil wafat dalam rangka untuk hati-hati sebab belum jelas siapa yang ditolak. Wa ayal zama iddatu tolak fi ghairiha. Kalau yang lain misalnya yang tadi ashur ditolak bain atau tolak rojai, mestinya kan harus iddahnya dengan iddah selain wafat. Yaitu iddah apa? Ya iddah tolak kan hanya 3 bulan kalau memang ashur, tapi harus 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena belum jelas apakah saya ini harus iddatul wafat karena ditinggal mati belum dihamili pada 4 bulan 10 hari, apakah saya ini yang ditolak yang sehingga karena belum disetubui berarti hanya 3, aku tidak ada iddahnya. Kalau sudah setubui berarti hanya 3 bulan, menurut. Jadi yang sudah disetubui kenyataannya hanya iddatul tolak 3 bulan. Namun karena tidak jelas akhirnya 4 bulan 10 hari. Kalau yang belum disetubui mestinya saya nggak iddah kalau saya yang ditolak. Tapi karena nggak jelas akhirnya sudah 4 bulan 10 hari. Paham? Jadi yang belum disetubui karena nggak jelas, andai kata dia yang ditolak kan nggak
iddah, sebab dalam waktu mati dia sudah tidak rojai, tapi tetap harus iddah 4 bulan 10 hari karena tidak jelas apa dia yang ditolak atau belum atau bukan. Demikian pula ketika dia datul ashur terus ditolak salah satunya, kalau dia itu yang ditolak misalnya kalau dia yang ditolak iddahnya hanya 3 bulan. Tapi kalau dia yang tidak ditolak 4 bulan 10 hari karena belum diwati. Sebab iddahnya wafat itu entah diwati atau disetubui atau tidak disetubui tetap 4 bulan 10 hari. Kalau pas dia itu ditolak sebelum disetubui kan gak iddah. Nah ini wala kok gak iddah. Tapi karena tidak jelas akhirnya harus iddah 4 bulan 10 hari. Kalau dia itu datil ashur dan ketepatan dia yang ditolak mestinya kan hanya iddah itu tolak berapa 3 bulan. Tapi karena tidak jelas yang ditolak saya atau bukan. Kalau yang ditolak saya berarti enak 3 bulan. Kalau bukan saya harus iddah karena ditinggal mati 4 bulan 10 hari, maka harus iddah 4 bulan 10 hari iddatil wafat. Bighairi alati aqallu min iddatil wafat. Yakni iddatul ashur lebih sedikit daripada iddatul wafat fi iddatil ashur di dalam bulannya 3 bulan jangan 4 bulan 10 hari. Wa fi iddatil aqra bina'an 'alal ghalib min anna kulla syahrin la yakhlu an khaidin wa tuhrin lil ikhtiyar fil jami'. Demikian pula yang iddatil aqra ini kok harus pindah kepada iddah wafat padahal belum disetubui. Kalau dia itu sudah disetubui kan datil akro hanya 4 datil akro berarti harus persucian dari tolak. Tapi karena ini tidak jelas ya harus iddah dengan datil dengan 4 bulan 10 hari. Wis. La fi tolakin bainin. Iki pahami sing. Jadi wa fi dzatil aqra kan niku mang ngeten. Wa ayal jamaha iddatu tolak fi ghairi alatihiya aqallu min iddatil wafat. Biasanya iddah asyhur itu jelas lebih sedikit daripada iddatul wafat karena iddatul asyhur 3 bulan sedangkan iddatul wafat 4 bulan 10 hari. Wa fi dzatil aqra demikian pula dzatil aqra. Kalau kita lihat kebiasaannya setiap bulan itu normal 1 khitan, ini lebih kecil daripada iddatul wafat yaitu 4 bulan 10 hari. Wis. Kenapa kok harus iddatul wafat? Iddah liwafatin alasannya lil ikhtiyati fil jami' untuk berhati-hati jangan sampai terjerumus pada perkara yang haram. La fi tolakin bainin wawati aguma li au ikhdahuma fatu tadu man wudiat wa yadatu akra bil aksar min iddati wafatin minha wa iddati akrain min tolakin li dzalik. Tapi kalau ditolak bain, kalau tolak rojai enak tadi. Yang datil akra ditolak rojai kan langsung kembali kepada 4 bulan 10 hari sebab ditolak rojai itu fi hukmis zaujiyah. Kalau ada 2 wanita sudah diwati keduanya atau salah satunya yang sudah diwati sudah jelas, kemudian ditolak bain. Ditolak bain sementara dia punya qudratul akra, ini malah berat. Kalau tolak rojai kan langsung kembali kepada iddatul wafat sebab
fi hukmi zaujiyah, di dalam hukmi zaujiyah ketika ditolak, ketika ditinggal mati, baik itu subur atau tidak subur, 4 bulan 10 hari. Tapi ketika ditolak bain, jadi sang istri ditolak bain, sudah diwati atau salah satunya saja sudah diwati, dan dia ditolak bain. Ditolak bain berarti iddatul wafat tidak bisa masuk di dalam tolak bain. Maka dia harus iddah dengan akra, karena tidak bisa masuk di dalam iddatul wafat, harus diselesaikan akroknya. Tapi di samping diselesaikan akroknya, dihitung mulai dari tolak. Siapa? Ya kedua-duanya, karena nggak jelas hari. Karena nggak jelas harus kedua-duanya. Dan ya kedua-duanya, kalau memang kedua-duanya itu tadi akrok semua, dan harus iddah wafat mulai terhitung dari matinya. Loh, kenapa kok dihitung dari matinya? Jadi harus iddah min wati'at tidak akrun bil aksar min iddati wafatin minha, yaitu mengambil yang lebih banyak dari iddahnya wafat, mulai dari wafat, dan wa iddati akra min tolakin, dan iddatul akra dari tolak. Misalnya yang aksar ini, yang aksar, kalau terpaksa yang lebih banyak itu 4 bulan 10 hari, misalnya setelahnya ditolak bain, terus sudah 2 persucian, tapi belum jelas yang ditolak yang mana kok. Tapi semuanya dapat 2 persucian, tinggal 1 persucian lagi, ternyata suami mati. Harus iddah dengan pindah pada wafat yang lebih banyak. Kenapa? Padahal bain kan gak mestinya gak ikut, iya gak ikut. Tapi kamu gak jelas yang bain yang mana itu loh. Akhirnya harus pakai iddah wafat 4 bulan 10 hari. Kalau ternyata iddahnya akru lebih panjang, misalnya tadi sudah dapat 1 persucian atau 2 persucian, nah tinggal 1 persucian, kemudian ditinggal mati. Dari mulai mati kan iddah wafat 4 bulan 10 hari. Tinggal menunggu 1 persucian ini nggak khet-khet. Sampai 1 tahun nggak khet. Ini tidak bisa, walaupun sudah habis 4 bulan 10 hari, tidak bisa habis iddahnya, masih menunggu iddah yang terbanyak. Yang terbanyak dalam hal ini pas akro. Karena akro itu kadang lebih sedikit, kadang lebih banyak daripada iddatul wafat. Yang terpenting apabila dia ditalak bain, karena iddatul wafat tidak masuk di dalam tolak bain, maka dia harus pakai iddah yang terbanyak antara iddahnya tolak dengan iddahnya wafat. Untuk iddahnya tolak pancen yang asli iddatul wafat karena ikhtiyar. Paham? Berarti waktu tadu gairuha liwafatin, di selain akro diidahkan dengan wafat 5 takaroro. Wa dzikru hukmi wati ihdahuma fil jami' min ziyadati. Sedangkan saya sebutkan bahwa menyebutkan hukumnya wati atau jima pada salah satu kedua wanita tersebut pada keseluruhannya, ini tambahan saya. Berarti wati keseluruhan atau salah satunya, ini tambahan saya. Kenapa kok di situ mengambil yang lebih banyak? Wa waju tibaril aksar minat tolak fil mubhamah ma iddati ma anna iddati inna matuk baru minat ta'yin innahu lama yai ayisa minat ta'yin uktubiro as-sabab wa at-tolak. Mengingat
Aku ada pandangan mengambil yang lebih banyak dimulai dari tolak di dalam istri yang masih mubham, yang semestinya isi mubham itu kalau sudah jelas kan tidak masalah toh, nggak ada iddah bahkan kalau memang belum diwati. Namun dia karena untuk mengetahui, untuk menentukan tersebut ketika sudah putus asa, untuk menentukan putus asa. Kenapa? Yang tahu, yang tentukan itu suami. Nah suaminya sudah meninggal. Sementara suami yang meninggal nggak bisa ditanya lagi. Ya kalau zaman Nabi Musa disuruh zaman ya Nabi Musa itu masih bisa. Akhirnya diambilkan dari bakoroh sapi yang kemudian dia bisa berbicara. Nah, ini penak lek ngoten. Nah, ini nggak tahu nggak iso ditakoki piye Pak, nggak bisa. Untuk menunggu takyin nggak bisa, karena ditunggu takyin nggak bisa, akhirnya memandang sebabnya saja. Untuk sebabnya tolak ya harus iddah tolak. Untuk sebabnya mati ya harus iddah mati. Karena sama-sama nggak jelas, lakukan iddatul tolak dan iddatul wafat. Nah ketepatan kalau iddatul tolak itu hanya terjadi pada tolak bain saja. Kalau di dalam tolak rojai, iddatul tolak menjadi tergerus dengan iddatul wafat karena masih hukum zaujiyah. Demikian pula ketika belum diwati, ini hanya tidak ada iddatul tolak, yang ada iddatul wafat. Sebab fa in talaqahunna min qabli tamasuna falaisa alaikum junahun min iddatin ta'tadunaha. Ketika suami itu menolak belum diwati sama sekali, tidak ada istilah. Nah, berarti ketika tolak bain, lihat bila sudah diwati harus iddah. Kalau asyur ya asyur, akruk ya akruk, iddah tolak 3 bulan atau 3 persucian. Nah, karena tidak jelas apakah dia harus iddah tolak, apakah harus iddah mati, sebab tidak tahu dia yang ditolak atau bukan, maka harus iddah yang terbesar dari kedua-duanya. Karena itu kalau memang bain, mana enak rojai. Kalau rojai kan langsung pindah kepada iddatul wafat. Kalau yang bain ini loh, karena yang bain itu tidak bisa menggunakan iddatul wafat, sedangkan di sini harus iddatul wafat hanya dalam rangka ikhtiyar. Paham? Wa fi kalamun zakartu bisyadqat, itu ada pembicaraan yang panjang dalam syarah raud. Wal mafqud